Shalom, welcome once again to our program. Shalom, saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami pada saat ini. Today is the mid of the week already, almost, wow, fast times traveling fast. Dan ini adalah hari Rabu, katanya cepat sekali waktu itu berlalu. And half the year is almost gone. Dan hampir separuh tahun ini udah bulan Juni, udah bulan Juni udah berlalu, saudara. What have you done? Dan apakah yang kita semua telah lakukan? Wow, that's a question that we must really ask ourselves. Dan itu adalah pertanyaan kita harus menanyakan pada diri kita semua masing-masing. But let us not give excuses for the coronavirus. Tapi janganlah kita memberi alasan, karena coronavirus. And so this morning I would love to talk to you about inside out. Dan hari ini saya akan bicara mengenai dari dalam keluar. Not the outside in, yeah? Bukan dari luar ke dalam. So let us pray, people of God. Mari kita semua berdoa. Father, we thank you once again for your wisdom and your understanding that is granted to your people. Dan Bapa, sekali lagi kita mengucap syukur dan berterima kasih dengan hikmat dan pengertian Tuhan yang Kau berikan pada umat-Mu. May your Holy Spirit enlighten them and let them understand the words that we are speaking of, God. Dan biarlah Roh Kudus sendiri mencerahkan atau menerangi mereka Tuhan, sehingga mereka semua dapat mengerti dan menerima firman Tuhan yang kami berikan. And Father, we ask you to anoint your servants. Dan kami mohon pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu. And also, Lord, every word that proceeds out of our mouth may it only be of you. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah pilihan dari Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. I pray that you are doing well. Dan saya berdoa saudara sekalian semua melakukan segala sesuatu itu baik. Have a cup of coffee before we start. Dr. Puan minum kopi, kita minum air aja. So, just a little bit of caffeine to push you up so that you are focused to the Lord. Yaitu sedikit kopi di sini, yaitu untuk memberi semangat, jadi nggak ngantuk saudara dan sehingga saudara bisa fokus pada Tuhan. And so let us get into the Word of God. This morning we are going to talk about inside out. Dan pagi hari ini saya akan bicara yaitu dari dalam keluar. And so we're going to begin from the book of Ephesians chapter 3, verse 14 through 17. Dan kita lihat ayatnya di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 17. And so verse 14 says, "For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ." Dikatakan 14 yaitu itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. And verse 15, "From whom the whole family in heaven and earth is named." Dan 15 yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. And verse 16, "That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man." Amin. 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. And verse 17, "That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love." Hallelujah. Amin. 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Amen. So many of us, we don't realize, or maybe sometimes we try our best to fix things, but we are doing it from the outside in. Dan kebanyakan daripada kita yaitu mencoba untuk perbaiki segala sesuatu apa yang terlihat dari luar, jadi dari luar ke dalam. So, but God's way of fixing things is always from the inside out. Tetapi cara Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatu ialah dari dalam keluar. So, when people are really too busy, they usually try to change their schedules. Dan biasanya itu kalau kita semua terlalu sibuk, kita akan merubah, yaitu kita punya jadwal kerja kita. So, we should not do that. We should not just be so busy and then we change schedule. We got to learn to seek God and learn to find how the God want to fix us. Tetapi itu jangan kita melakukan demikian. Seharusnya kalau kita terlalu sibuk, yaitu kita cari Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan yaitu untuk mengatur semua jadwal kita kembali. And so one of the way that God reaches for people is through motivations. Dan cara gimana yaitu Tuhan menjamah kita melalui motivasi manusia. For example, when people want to lose weight, Umpamanya sederhana, kalau orang mau yaitu kurusan.
They want to look for the best diets. Dan mereka mencari diet apa yang terbaik bagi diri mereka. And probably all these people, Pastor Debbie, they've been trying so many diets and it still doesn't work. Dan bisa aja yaitu saudara telah mencoba beberapa pola diet, tapi kok nggak berhasil ya? Because you got to be motivated to do what you want to do. Karena yaitu setiap manusia yaitu pada intinya kita harus memiliki motivasi yang membuat kita bertekad untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. We got to fix from the inside out like God's ways. Dan itu artinya kita juga harus yaitu membenarkan segala sesuatu. Nomor satu, tekad di dalam hati kita terlebih dahulu. So God reaches people compulsions. Dan kita lihat di sini Tuhan menjamah hasratnya manusia. So when people want to follow Christ, Jadi ketika yaitu orang mau mengikuti Kristus, they are usually led by the spiritual discipline. Pada umumnya yaitu udah pasti mereka akan dipimpin untuk mendisiplinkan rohani mereka. What do I mean by spiritual discipline? So it means that you must really spend time in prayer. Apa yang maksud yaitu kedisiplinan rohani, yaitu nomor satu umpamanya saudara harus disiplin, memberikan waktu saudara untuk berdoa. And then you can pray in the Spirit. Dan setelah itu saudara bisa berdoa dalam roh. Then you can read the Word of God. Dan setelah itu saudara yaitu tekun untuk membaca firman Tuhan. And so you are training yourself to be spiritually disciplined. Disitulah dikatakan bahwa kita melatih diri kita untuk mendapat kedisiplinan rohani kita. And there are others also, but I'm not going to go inside that yet first. But God reaches for their affections. Dan kita lihat ada beberapa macam cara, yaitu tapi kita lihat di sini adalah Allah sendiri menjangkau hasrat manusia. So He always is after the heart of man. Dan kita lihat yaitu Tuhan selalu mengejar hati manusia. Amin. Like David, the man after God's own heart. Seperti Raja Daud dikatakan yaitu seorang yang mengejar hati Tuhan. So how is God say that this man is after my own heart? Because he worship God, he worship, he prays, he spend time with the Lord. Dan kenapa dikatakan yaitu Raja Daud adalah yang mengejar hati Tuhan? Karena dia selalu rindu ingin memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. So he always after the heart. Dari sebab itu kita balik lagi itu Tuhan selalu juga mengejar hati manusia. And God gives a measure of faith to each and every one of us. Dan Tuhan sendiri mengaruniakan yaitu iman kepada kita semua. And this is according to Romans 12 and verse 3. Dan itu menurut yaitu di Roma 12 ayat 3. Which in turn brings strength to us. Di mana itu akan memberikan kekuatan bagi kita. And this strength will help us to stand in difficult times. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu akan menolong kita untuk berdiri teguh di dalam Tuhan di dalam waktu-waktu yang sulit. You know, whatever you may go through, but because you have the measure of faith, you are deep into the Word of God, and so you can go through the trials or difficult times. Yaitu apapun kesulitan saudara, yaitu karena saudara memiliki iman di dalam Tuhan, ada firman di dalam saudara, yaitu kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong saudara melewati waktu-waktu sulit saudara. So this measure of faith turns to become strength for us. Jadi kita lihat yaitu iman yang Tuhan sendiri berikan pada kita, setiap orang mendapat takaran masing-masing, itu yang akan memberikan kita kekuatan. Strength to hold to your conviction. Yaitu kekuatan untuk memegang teguh pengakuan iman saudara. Even strength to change your world. Bahkan yaitu kekuatan untuk dapat mengubah yaitu dunia saudara. So when your motivation, your compulsion, and your affection are ruled by God. Dan kita lihat di sini waktu motivasi saudara, hasrat saudara, dan yaitu kasih sayang saudara itu dipimpin oleh Tuhan atau Roh Kudus. Then God has your heart. Itu artinya bahwa Allah memiliki sepenuh hati saudara. In other words, we are saying, simple as this, a surrendered heart. Dengan kata lain yaitu kita memiliki hati yang penuh sepenuhnya bersandar kepada Tuhan kita. So when He has your heart, dan waktu Tuhan itu memiliki hati saudara, His Spirit empowers you from the inside out. Dan Roh Tuhan sendiri yang memberdayakan saudara dari dalam untuk keluar, so that you can change first. Sehingga saudara bisa berubah terlebih dahulu, berubah dari dalam saudara terlebih dahulu. In what areas do we change? In our attitudes? Yaitu dalam apa yang dimaksudkan, yaitu area-area yang saudara berubah dalam memangnya sikap hati kita.
in our attitudes, in our di minds, dalam yaitu pola pikiran kita, our hearts. di dalam hati kita. So it's a process that will take place in us. Dan itu adalah sebuah proses yang akan terjadi di dalam kehidupan kita atau hati kita. And so this process is not only through the reading of the word, but also going through trials and testing, and through the word helping us to change in our attitude, our mind, our hearts. Amin. Dan yaitu proses ini bukan hanya melewat bacaan firman Tuhan, tetapi yaitu saudara baca firman Tuhan, dan di dalam kehidupan saudara ada ujian dan cobaan dan kesulitan, dan itu juga melalui firman Tuhan memberi kekuatan pada saudara. Melalui itu semuanya itu yang akan merubah yaitu kehidupan saudara. So based on the scripture Dan kita lihat that we berdasarkan read earlier firman, in Ephesians, firman ini berdasarkan kitab Efesus. it is not a small spiritual strength or blessing for which Paul is seeking from the Lord. Dan kita lihat di sini apa yang Rasul Paulus yaitu cari di sini bukan hanya yaitu berkat yang kecil ataupun kekuatan yang kecil, But he's looking for a super abundance outpouring of a multiplied blessing. tetapi itu berkat yang melimpah, yang berlipat ganda, yang mengalir daripada kekayaan Allah, Which cascade or which comes from God's own riches atau yang datang sepenuhnya dari kekayaan Allah and His kindness into our inner soul, dan kebaikan Allah yang dicurahkan di dalam jiwa kita yang dalam, or even our hungry hearts. atau yaitu saya boleh katakan yaitu batin kita yang dalam atau hati kita yang lapar. So Paul here is looking for not just something that is small, he's looking for something that will bring a multiplication of the blessings of God. So all spiritual blessing first, of course. Dan kita lihat di sini apa yang Rasul Paulus cari atau kejar dari Tuhan bukan hanya yaitu berkat yang kecil, tapi yang dia kejar adalah berkat yang besar yang dari kebaikan atau kekayaan Tuhan. Yang saya tekankan di sini adalah berkat rohani terlebih dahulu. And he's looking for the unity of the body of Christ. Karena dia sungguh-sungguh ingin untuk mencari kesatuan dalam tubuh Kristus. And that is where Paul's prayer is that the body of Christ would be strengthened in the inner man. Dari sebab itu Rasul Paulus punya doa nomor satu adalah kekuatan batinnya di dalam tubuh Kristus dalam setiap orang Kristen. And so the inner man must be functioning well according to the word of God, so that according to the riches of God's infinite glory. Amen. Jadi artinya yaitu manusia batin dan rohani saudara terlebih dahulu itu harus yaitu sehat sejalan dengan firman Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Allah. And the power of His everlasting might and majesty, dominion and power. Sesuai juga dengan kekuatan dan kuasa daripada Allah. So, he's not just praying for himself, looking at himself, but he's praying for the body of Christ, the entire body to function in such a manner. Jadi dia bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi nomor satu dia berdoa untuk seluruh yaitu tubuh Kristus. Yaitu seluruh tubuh Kristus, setiap orang Kristen untuk memiliki sikap pola yang demikian. When I say this, Paul is not just praying for an outward show of miraculous miracles. Jika kalau boleh saya katakan ialah Rasul Paulus tidak berdoa atau bukan hanya berdoa untuk mujizat-mujizat yang terlihat di luar. Of course, these are important for us to be testimonies and all that, yes. Sudah pasti yaitu segala mujizat itu penting untuk kita bisa bersaksi kepada dunia luar. But Paul is not praying for an outward show of miraculous miracle or declaring supernatural signs in the life of a Christian. Tapi jika saya boleh katakan yaitu Rasul Paulus bukan menekankan atau mencari yaitu tanda-tanda yang mewah atau tanda-tanda yang besar untuk itu semuanya. Because the context is it's not naming and claiming economic prosperity either. Dan juga dalam konteks firman ini juga tidak menyebut atau mengklaim kemakmuran ekonomi or a powerful position or a good job. Atau di dalam sini tertulis yaitu posisi yang kuat atau pekerjaan yang baik. But what he was praying for is a inner spiritual vigor that steadily secures. Yaitu tapi kalau saudara lihat dengan jelas, tetapi yaitu kekuatan spiritual batinnya yang meneguhkan dan mengamankan seseorang.
and strengthen the believer in an unshakable truth of God's word. Sekali lagi yaitu meneguhkan dan mengamankan setiap orang percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Why? Kenapa? Because according to Matthew chapter 6 and verse 33, Karena menurut Matius 6 ayat 33, he says, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Amin. Karena Yesus sendiri menekankan dan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada saudara. And that is why Paul here, he knows the importance of seeking first the kingdom of God. Dari sebab itu Rasul Paulus mengerti benar pentingnya untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. That is why he's not talking about naming and claiming prosperity or powerful position or a good job, but focus on the kingdom of God. Dari sebab itu dikatakan sebelumnya, Dr. Paul mengatakan dari sebab itu Rasul Paulus tidak yaitu menekankan atau nomor satu memprioritaskan naming and claiming, artinya saya mau apa, dalam nama Yesus saya akan mendapatkannya. Tidak, tapi apa yang dia tekankan yaitu kepada manusia batinnya terlebih dahulu, itu lebih penting, saudara. So it actually is very sad actually today's Christian, there's so many of them naming and claiming, even preachers naming and claiming, and they are not really focusing on what actually God is saying. Dan itu yang sangat menyedihkan sekali, saudara. Pada zaman ini saya rasa nggak asing bagi saudara, yaitu bukan hamba Tuhan yang mengajarkan pokoknya apa yang kamu mau, pokoknya sebutkan saja. Terus waktu saya mau mobil, katakan saya mau mobil dalam nama Yesus saya mendapatkannya. Tapi mereka tidak fokuskan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus tekankan, yaitu manusia rohani kita jauh lebih penting dari itu semua. So you know what they are doing is they are putting the created things above the creator. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka menaruh yaitu hal-hal yang diciptakan, itu berkat-berkat tersebut jauh lebih di atas daripada si pemberi berkatnya. So in a way you are saying, oh, God is working for me. Jadi dengan kata lain, ini nggak enak saudara kedengarannya, ialah kayaknya Tuhan yang jadi pembantu kita, Tuhan yang bekerja buat kita. He's our jinn. Jadi kayaknya Tuhan itu jin kita. But that is a wrong concept. Tapi itu adalah pola pikiran yang salah, saudara. So we Konsep must yang salah. understand the scripture says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and then all these things shall be added unto you. Because whatever you need, whatever you desire are all inside. God knows what you need. Ya, karena firman sekali lagi yang Yesus katakan yang ditekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segenap semua kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada engkau. Dengan kata lain, Yesus pun sudah tahu, Allah pun tahu apa kebutuhan saudara. Tapi bagian kita untuk cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. So let us look one more time in Ephesians chapter 3 and verse 16. Let us see what exactly Paul is saying here. Jadi kita lihat lagi di dalam Efesus 3 ayat 16, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di sini. And so verse 16 says, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. 16 yaitu aku berdoa supaya ia yaitu Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. So just like Paul, let us also intercede or make intercession for our brothers and sisters in Christ. Amen. Jadi kita lihat berdasarkan ayat 16 sama seperti Rasul Paulus, biarlah kita semua juga yaitu berdoa syafaat untuk saudara-saudari kita di dalam Kristus. And then Paul said, imitate me as I imitate Christ. Yaitu sama seperti Rasul Paulus katakan, yaitu meniru dia sama seperti dia telah meniru yaitu Yesus Kristus. So why did I say this word? Because the Bible tells us that when Jesus Christ was taken up, yaitu kenapa saya mengatakan ini semuanya, yaitu karena kita tahu waktu Yesus Kristus telah diangkat ke surga, he was seated at the right hand of the Father and making intercession. Dikatakan firman-Nya itu bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa syafaat untuk kita semuanya. And so Paul also, let us also intercede, Paul says, or make intercession for our brothers and sisters in Christ with such passion and
powerful prayers. Dari sebab itu Rasul Paulus mengatakan juga, aku juga berdoa syafaat untuk saudara-saudari, yaitu yang orang seiman dengan yaitu penuh hasrat atau dengan penuh gairah, yaitu dengan penuh kasih untuk berdoa bagi mereka semuanya. So when we are doing this, we will know we will receive God's super abundant blessing in our inner man. Jadi ketika kita melakukan demikian, ketika kita berdoa syafaat untuk saudara-saudari kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan iman kita atau kehidupan batin kita. So out of the innermost being shall flow rivers of living water. Firman Tuhan mengatakan yaitu dari yang dalam itu keluarlah air kehidupan. So we want to let our inner man to be super blessed, super abundantly blessed in our inner man. Jadi kita mau yaitu manusia batin yang kita itu sangat diberkati secara rohani oleh Tuhan kita. So what do I say about with all spiritual blessings, with the fruit of the spirit? Apa yang saya maksud yaitu dengan berkat-berkat rohani. Udah pasti nomor satu adalah dengan buah-buah roh. And then of course also with the spiritual gifts. Dan juga dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. So when we pray for others, Dan waktu kita berdoa bagi orang lain, we put our selfness to death. dan kita mematikan yaitu keegoisan kita, keakuan kita, kedagingan kita. And so when we put our selfness to death, so we become selfless. Sehingga waktu kita mematikan keegoisan kita menjadi orang yang tidak egois. Like our Jesus Christ. Sama seperti Yesus Kristus. So we begin to follow him, and doing as what our Father did, what Jesus did, we also want to do the same. Dan kita mulai yaitu melakukan sama yang seperti Yesus lakukan, berdoa syafaat selalu bagi kita semua. Kita pun berdoa syafaat bagi yaitu saudara-saudari kita seiman. So we must be selfless. Dan kita juga tidak mementingkan diri kita sendiri lagi. Then we all will mature in our faith. Dan kita lihat disitulah kita yaitu bisa mengatakan kita semua bertambah dewasa di dalam iman kita. Grow in grace in accordance with the riches of God's super abundant glory. Yes. Dan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. And so that His perfect will are strengthened in our inner man. Sehingga kehendak Dia yang sempurna itu diteguhkan atau dikuatkan di dalam manusia batin kita. So I pray that these things will be eye opener for you. Dan saya berdoa firman ini yaitu bisa membuka mata hati rohani saudara lebih lagi. You know the Bible says, who may dwell in the house of God. Dalam firman dikatakan siapakah yang layak untuk tinggal diam di dalam rumah Tuhan atau bait Tuhan. He who is blameless. Dikatakan dia yang tidak bercacat. He who is holy. Dia yang kudus. He who is righteous. Dikatakan dia yang benar. So we want to ask God, have my heart, Lord. Dari sebab itu kita selalu mau berdoa, Tuhan, Engkau saja yang memiliki segenap hati saya. So that He can help me to prune, to make me more like Him. Sehingga biarlah Tuhan Yesus sendiri yaitu yang membentuk kita, memangkas segala sesuatu yang tidak benar dari kita sehingga kita lebih lagi serupa seperti Kristus. So we need to have a heart like David, like a heart that is after God's heart. Amin. Kita juga perlu yaitu memiliki hati seperti Raja Daud. Dikatakan yaitu hati yang selalu mengejar hati Tuhan. One thing is to say, I give you my heart, but in my action I don't give my heart. Satu hal yaitu kita mengucapkan, Tuhan saya berikan seluruh genap hati saya. Tetapi bagaimana dalam tindakan kita sehari-hari? Apakah kita juga memberi pada Tuhan? So we really must be in tune with what God wants us to do. Jadi biarlah kita selalu sejalan dengan roh Tuhan atau dengan keinginannya Tuhan. So when I spend time with God, Dan waktu saya memberikan waktu saya kepada Tuhan, God will make me and process me and teach me what I need to change. amin. Tuhan sendiri yang akan membentuk saya, Tuhan sendiri akan mengubah saya dan kasih tahu saya itu apa hal-hal yang perlu saya perbaiki atau rubah. And then when I'm in the natural, Dan sewaktu saya di dalam secara maksudnya jasmani saya, fisik saya, all those things that God told me will begin to come along my path. dan segala sesuatu yang Tuhan beritahukan kepada saya mengenai rohani saya, segala sesuatu itu mulai diperlihatkan di dalam jalan kehidupan saya. To see whether I will still stay in line with what God has said. Karena Tuhan juga mau lihat yaitu apakah kita benar sejalan dan memegang firman-Nya seperti yang tadi waktu kita doakan. And so,
And as I go through, maybe some things I fail, I've got to learn and pick up again, and some of them I'll break through. Dan sudah pasti yaitu ada beberapa bisa aja kita tersandung dan itu intinya kita harus bangkit kembali, melakukan lagi dan sudah pasti ada beberapa hal kita dapat terobosan. So it's a total surrendering of the Lord to the Lord daily. Jadi apa yang intinya ialah di mana kita sepenuhnya setiap hari menyerahkan segala sesuatu hari-hari kehidupan kita kepada Tuhan. So you tell God, God, you help me, change me, Lord, strengthen me from the inside out. Jadi kita minta pada Tuhan, kita doa kepada Tuhan, Tuhan Engkau saja yang merubah saya dari dalam keluar dan Engkau saja yang memberi kekuatan kepada saya untuk melakukannya. So I was sitting down with some people and some pastors, some believers, and we were talking, and then they say, "Oh, Dr. Paul, this is very good, and wow, this person is so patient, and that's patient, and that's so good, and I myself need to learn," he says. Itu saya duduk kemarin dengan beberapa pendeta saya dan beberapa yaitu orang atau staf dengan saya, dan mereka mengatakan kepada saya yaitu, wah Dr. Paul, orang ini benar-benar sabar. Saya pun perlu belajar dari orang tersebut mengenai kesabaran seperti itu. And then so when after everything, I say, "Oh yeah, praise the Lord." And so we went our way, all of us. Dan setelah itu kita pulang ke rumah kita masing-masing. And then one of this leader was with me, and then this leader answered in such a way to the younger leader or younger brother or sister in the Lord. Dan apa yang terjadi yaitu salah satu pemimpin itu bersama saya dan dia menjawab sebuah pernyataan kepada yaitu orang yang seiman lainnya yang lebih baru beberapa lama mengikuti Yesus. And so I look at the person and say, "You forgot what we talked about." Lalu saya katakan kepada orang tersebut, saya bilang, kamu lupa apa yang baru saja kita bicarakan tadi. Oh yeah, I must be patient. Yes. Lalu orang tersebut mengatakan, oh iya, oke, saya harus sabar sekarang. Because maybe she or he do not have patience enough for the younger brother or sister. Karena bisa aja, meskipun dia seorang pemimpin, dia tidak mempunyai cukup kesabaran untuk orang yang baru itu. So I was there, and so I just tell, and only that person realized it, and so, oh yeah, I will change. So he's not rebuking in front of everybody, but sometimes when God does these things, it's just you and God only know, only you and the person only know. Yaitu dan kita lihat di sini, jadi waktu Dr. Paul bicara demikian kepada orang tersebut, orang yang lain tidak mengerti, hanya orang tersebut yang tahu. Kita lihat di sini waktu Allah menegur kita, barangkali hanya saudara aja yang tahu. So remember, it's a process. Tapi kita semua itu harus melewati sebuah proses dalam kehidupan saudara. So tell Jesus, have my heart, have your way in me. Jadi kita katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sendiri memiliki segenap hati saya, dan dialah jalanmu saja Tuhan. Kau mengambil jalanmu Tuhan di dalam kehidupan saya. And help me to change. Dan Kau Tuhan Yesus yang tolong saya untuk berubah. So that I can become more like you. Sehingga saya bisa lebih lagi serupa seperti Engkau Yesus. That I may shine and glorify your name in the world. Sehingga saya boleh menjadi terang dan memuliakan namamu dalam dunia ini. Amen. Amen. Remember that Jesus wants you to change in your character. Ingat selalu bahwa Yesus sendiri menginginkan kita semua berubah di dalam karakter kita. Because His way is different from the way of the world. Karena yaitu jalan Tuhan selalu berbeda dengan jalan dunia. He's selfless. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. And He always asks us to love one another, love your enemies as yourself. Dan Yesus selalu mengatakan yaitu untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kita harus mengasihi yaitu musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So remember, whatever you do to others, jadi ingatlah apapun yaitu kita perlakukan orang lain, people will do back to us. orang lain akan memperlakukan kita sama juga. So love that you will receive love. Dari sebab itu kita selalu mengatakan kita tabur kasih sehingga kita bisa menuai kasih. Amen. Amen. So shine like how Jesus wants you to shine. Dan biarlah saudara menjadi terang sebagaimana Yesus menginginkan saudara menjadi terang juga dalam dunia gelap ini. Amen. Amen. So shall we pray? Mari kita semua berdoa. Father, we thank you for your time and we thank you for the word of God. Dan Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami
Kami mengucap syukur dengan firman yang Kau berikan pada kami. I pray that everyone that listens this morning, that you will minister to them and they will shine for you in the world of God. Dan saya berdoa Tuhan, setiap pendengar Tuhan menerima firman-Mu dan biarlah mereka semua menjadi terang dalam dunia ini. And those who are in their slumber, may they wake up and may they run your race. Dari mereka barangkali Tuhan masih malas-malasan sedikit tidur, biarlah dalam nama Yesus mereka itu bangkit kembali Tuhan dan berlari dalam perlombaan iman mereka. So that they can glorify your name. Sehingga mereka pun juga dapat memuliakan nama-Mu. I pray your blessing to be upon your people. Dan saya berdoa biarlah berkat-Mu Tuhan turun di atas segenap umat-Mu. Your protection to be upon them and their family. Dan perlindungan-Mu selalu berada di dalam mereka dan keluarga mereka. And let them shine for you, Lord. Dan biarlah mereka semua menjadi terang bagi Engkau Tuhan. Be blessed. Dan diberkatilah In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. I pray you will continue to shine for Jesus Dan saya berdoa Engkau selalu menjadi terang bagi Yesus Kristus. wherever you are. Dimanapun saudara berada. And so this morning we have finished our session. I will see you tomorrow morning at 10:30 a.m. Dan hari ini sampai sini saudara pengajaran kami mengenai firman Tuhan ini. Tapi esok hari kita berjumpa kembali jam 10.30 pagi. And on the 27th of June we have our praying session for the sick, for those who need help, whatever situation they may be in. So that at 10:30 a.m. we pray with thousands of people just for your miracle. Dan yaitu jangan lupa saudara, tanggal 27 Juni adalah hari di mana kita berdoa syafaat dengan ribuan daripada pengikut kita. Berdoa syafaat yaitu untuk masalah saudara, atau ada sakit penyakit, atau mengenai pemulihan dan lain-lainnya. Saudara bisa tuliskan itu permohonan itu pada kami. And so you can write them on the comment box and send it to us. Our 24 hours prayer warriors will continue to pray until the 27th and we pray together. God bless you. Ya, saudara nggak usah tunggu sampai 27 Juni saudara, tapi saudara bisa tuliskan di comment box kita, di mana kita, yaitu gereja kita, yaitu staff kami, yaitu ada doa 24 jam setiap hari, dan mereka akan mendoakan semua permohonan-permohonan doa saudara. Okay, so we have to say goodbye now. Remember, Jesus loves you. Dan kita harus berhenti sampai sini. Jangan lupa saudara, Yesus sangat mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami semua juga mengasihi saudara. Until we see you tomorrow. Sampai ketemu atau sampai jumpa kembali esok pagi. Bye-bye. Sampai jumpa esok pagi.